Assalamualaikum. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi yang kedua berkaitan dengan mata kuliah legal drafting. Nah, sebagaimana di minggu yang lalu bahwa mata kuliah legal drafting ini diarahkan kepada teman-teman supaya mampu menganalisis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga di dalamnya berkaitan dengan penyusunan naskah akademik. Nanti akan kita elaborasi mengenai konsep penting dari legal drafting. Di legal drafting ini tentunya istilah yang mungkin sudah familiar bagi teman-teman ketika membentuk suatu produk hukum. Bukan hanya legal drafting saja, ada kontrak drafting, ada berbagai macam jenis lainnya seperti legal opinion. Ya, tentunya konsep legal drafting ini akan dibutuhkan bagi seorang mahasiswa hukum di dalam membuat suatu produk hukum tadi. Nah, produk hukum tersebut seperti apa kaitannya dengan mata kuliah yang akan kita dalami hari ini? Yang pertama, teman-teman ketika menjadi seorang tenaga ahli, tentunya itu akan berhubungan dengan kemampuan membuat satu produk peraturan perundang-undangan. Nah, di sini basic teman-teman sebagai mahasiswa hukum tentunya harus memahami bagaimana alur, hierarki, prinsip, dan asas yang kemudian itu akan diimplementasikan di dalam membuat satu produk hukum. Oke, kita pahami terlebih dahulu mengenai legal drafting yang kemudian menjadi dasar bagi si penyusun undang-undang. Nah, si penyusun undang-undang itu siapa di sini? Nah, kalau teman-teman perhatikan, penyusun undang-undang itu kita bisa bagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang bermuara dari legislatif secara umum, ada yang dari eksekutif, termasuk juga yudikatif. Ya, di legislatif tentunya dia itu memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukum. Termasuk juga eksekutif bisa membuat suatu produk hukum sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jungto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang menjadi dasar bagaimana kita membuat suatu produk hukum. Di yudikatif tentunya kita bisa melihat beberapa contoh, ya. Contoh tersebut di Mahkamah Konstitusi, ya, yang kemudian mengubah suatu batasan usia seorang calon wakil presiden, dan itu membuat norma hukum yang baru. Yang awalnya dia itu hanya sebagai yudikatif, tapi kemudian menciptakan satu norma hukum yang baru. Nah, ini bermuara dari konsep legal drafting yang dirumuskan dari aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis. Tidak lupa bahwa ada aspek politis untuk mempengaruhi terciptanya suatu produk hukum. Oke, teman-teman pasti selalu memperhatikan kenapa penyusunan suatu produk hukum itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mulai dari perencanaan, persiapan, bahkan sampai penyebarluasan. Ini menjadi amanat dari undang-undang bahwa jangan sampai produk hukum itu disusun dengan tanpa proses tahapan yang jelas. Kalau terjadi satu proses tahapan yang tidak jelas ataupun tidak sesuai dengan yang dilakukan ataupun yang diberikan amanah oleh undang-undang, maka akan menjadi satu formil. Satu contoh yang kemudian ramai di permukaan adalah undang-undang tentang TNI kemarin. Ya, tiba-tiba kemudian disahkan, rapat paripurna dan yang lainnya itu tidak terlalu banyak diekspos. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, persiapan, teknik penyusunan dan seterusnya itu masih belum dirasakan secara maksimal. Dan itu akan menjadi polemik di masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan rancangan KUHP yang hari ini masih ramai, kemudian draft terakhir bulan Juli 2025 baru keluar. Ada draft yang kemudian nanti akan dimusyawarahkan apakah itu menjadi peraturan yang sah atau tidak. Persoalan kemudian yang muncul dari perumusan KUHP ataupun rancangan KUHP tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Itu berangkat dari mana? Itu dari legal drafting. Konsep dasar legal drafting di sini harus kita pahami bahwa jangan sampai produk hukum dibuat hanya untuk kepentingan tertentu. Utamanya di sini adalah siapa yang paling dominan dalam RKUHP yang baru? Jaksa dan hakim. Sedangkan para pihak, termasuk juga advokat, itu memiliki peran yang terbatas. Artinya tidak ada pembaharuan. Contoh satu pihak. Di dalam undang-undang advokat, dia itu diberikan kewenangan untuk mendampingi kliennya dari mulai dia ditetapkan sebagai seorang tersangka.
atau sebagai seorang terlapor, katakanlah seperti itu. Tapi pada kenyataannya si advokat tidak memiliki hak untuk berbicara, hanya mendampingi saja. Nah, problematika yang muncul di KUHP hari ini itu demikian. Artinya ada satu hal yang kemudian tidak selesai di dalam rancangan ini. Jadi balik lagi ke dalam perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan, di bagian legal drafting semua komponen tersebut harus diperhatikan bahkan sebelum ketuk palu dan disahkan menjadi undang-undang. Oke, itu hal yang mendasar di dalam si perumusan ataupun di bagian legal drafting. Oke, kita lihat legal drafting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ini sejarah konteks penyusunan si legal drafting itu sendiri. Tokoh pengembangnya ilmu perundang-undangan di sini ada Vitorno, kemudian Zargon Rodi, kemudian ada Bukharat Krems, ada Werner Mayhaver, dan dari Belanda juga ada beberapa, Van Voile dan juga Van der Valden. Ya, ini bagian dari mereka yang memberikan keilmuannya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam ilmu hukum kita ketahui ada teori dari Hans Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Yang hierarki peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya menjadi dasar bagaimana prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Misal, asas tidak boleh suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan yang ada di atasnya. Nah, itu kan hierarki dari Hans Kelsen yang kemudian diadopsi juga di dalam legal drafting. Dan tentunya legal drafting ini mungkin berhubungan dengan hukum tata negara yang harus diperhatikan berkaitan dengan bagaimana membentuk undang-undang yang tidak bertentangan. Ada hal yang kemudian harus diperhatikan agar asas tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Satu, ada harmonisasi. Harmonisasi itu bukan hanya vertikal, bukan hanya horizontal, tapi berkaitan dengan apakah si produk hukum itu selaras dengan yang di atasnya, vertikal dengan yang ada di sampingnya, sehingga tidak bertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Terakhir, ada juga sinkronisasi. Contoh misalkan, pemerintah pusat membuat suatu produk hukum tersebut kemudian baru diundangkan. Dan bagaimana dengan aturan turunannya? Contoh ada PP, peraturan pelaksana dari undang-undang. Akan tetapi si PP tersebut ternyata masih belum merefer dengan aturan yang baru. Maka secara mutatis mutandis bahwa si PP tersebut akan dapat dinyatakan tidak berlaku kalau nanti ada keluar PP yang baru. Karena apa? Dasar hukumnya berubah. Nah, itu bagian dari si pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Nah, sekarang ada beberapa tokoh dari Indonesia yang barangkali teman-teman pasti kenal dengan nama-nama ini. Mulai dari Sri Sumanti, Bagirmanan sampai dengan Pipin Saripin, mungkin Anda pernah mendengarnya ya. Itu salah satu dosen di kita yang kemudian mengkonstruksikan pikirannya di dalam mata kuliah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, saya ilustrasikan. Saya tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai praktisi di pembentukan naskah akademik di beberapa daerah. Contoh, ada terakhir saya itu membahas tentang naskah akademik tentang P4GN. P4GN itu tentang pemberantasan penanganan narkotika di salah satu kabupaten. Nah, polemiknya yang terjadi adalah ada hal-hal yang kemudian muncul di dalam pembentukan peraturan perundangan itu ketika masyarakat tidak terlibat. Nah, karena fungsi pemerintah daerah itu bukan untuk menangani, misal ada orang yang pakai narkoba, mereka bukan untuk menindak apakah nanti di penegakan hukum dan yang lainnya. Fungsi penegakan hukum itu pure kepolisian. Nah, di pemerintah daerah fungsinya apa? Pengawasan, ya. Seperti apotek, kita tahu obat-obat seperti tramadol, dextro dan yang lainnya kan itu dijual di apotek. Akan tetapi bagaimana kewenangannya daerah dalam menangani itu? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kemudian ketika membuat suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar secara komprehensif dapat mengakomodir semuanya. Baik, saya kira itu. Sebelum lanjut ke materi yang lain, ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Belum? Baik, kalau misalkan tidak ada, saya lanjut kembali untuk materi paparan yang selanjutnya. Baik, oke, ini kesimpulan sementara. Karena banyak referensi yang mengacu tentang legal drafting. Legal drafting merupakan sebuah konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisikan naskah akademik, hasil kajian beserta naskah awal peraturan perundang-undangan, sehingga kata legal drafting dapat dimaknai sebagai cara penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan aturan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan. Itu konsep dasarnya.
Kalau saya sebagai praktisi itu selalu menitik beratkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Misal, di awal halaman itu kan selalu ada logo lambang Garuda. Apakah aturannya sama seperti itu? Ya, itu amanat dari undang-undang. Untuk Perda, PP dan seterusnya semua lambangnya harus seperti itu. Tidak boleh misalkan diganti dengan lambang daerahnya masing-masing. Tidak bisa. Ya, karena itu akan menjadi dasar dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya kira kita dapat simpulkan bahwa perancangan peraturan perundang-undangan didasarkan kepada legal drafting. Meskipun nanti ada legal opinion, ada kontrak drafting dan seterusnya. Akan tapi ini menjadi dasar bagaimana kita membuat suatu produk hukum. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.